paten itu bukan cuma formula, tapi juga teknologi. Teknologi tusuk gigi aja ada patennya. Tusuk gigi yang biasa, tusuk gigi yang belakangnya ada ulir, itu beda patennya. Jadi memang ada paten itu benar-benar sehari-hari kita tuh semua ada patennya sih basically. Kalau memang belum siap untuk bikin CV atau PT gitu ya, cuman partner perseorangan lah istilahnya, partner bisnis saja dulu, jalan dulu, banyak kan begitu, gas dulu. Yang penting jelas dulu deh, jelas dalam arti pembagian modal, pembagian tugas, terus kalau terjadi misalnya rugi, amit-amit, kalau untung mah semua orang seneng gitu kan. Kalau terjadi kerugian seperti apa, terus kalau misalnya ada untung mau baginya seperti apa, persentase, itu dari awal harus jelas dan tertulis. Kan banyak tuh yang pinjam terus jaminan tanah, itu nggak bisa dieksekusi oleh kita sendiri sebenarnya. Jadi kita banyak pegang sertifikat doang. Pegang sertifikat, dia mah tinggal cetak lagi, dibilang aja hilang. Cetak ulang sertifikat. Walah, terus gimana cara antisipasi itu? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo guys, kembali lagi di channelnya Kristinali. Dari kemarin gue banyak interview cewek-cewek nih. Kali ini gue mau interview satu cewek yang fenomenal ini. Namanya Anna Agustin, Managing Partner dari Indonesia Global Law Firm. Oke, Anna, kenapa gue undang untuk masuk YouTube gue? Thank you banget. Karena juga sebenarnya banyak sekali kan yang nonton YouTube gue ini adalah para pengusaha UKM atau mungkin yang baru mau mulai usaha, dan suka banyak banget tuh kayak yang nanya-nanya kayak misalnya ini gue mesti bikin PT atau CV ya? CV apa CV sih ngomongnya? CV ya? CV ya, apapun itulah. Atau apakah gue kalau lagi mau bikin produk perlu bikin hakinya dulu nggak sih, atau hak mereknya atau segala macam. Nah, tapi itu nanti bakal gue tanya belakangan, karena gue ingin lebih gali dulu apa sih yang membuat lo bisa kuliahnya tuh kuliah hukum gitu. Jadi kan memang papa aku dari dulu sebenarnya udah sering bilang tuh dari SMP, dari SMA, nanti kamu jadi pengacara ya, jadi jaksa ya gitu. Tapi jadi biasa lah ya, kalau udah tertanam sama orang tua tiap hari diomongin istilahnya, terus dikasih tontonannya berita politik bla bla bla, mau nggak mau kan kita jadi kepikiran. Nah memang akhirnya pas lagi mau masuk kuliah aku sempat bimbang, waduh hukum bagus nggak ya nanti aku perempuan gitu kan. Akhirnya aku pilih dulu tuh S1 ekonomi. Oh, yes. Okay. S1 ekonomi dulu. Yeah. Lalu dijalani 2 semester, ternyata nggak cocok. Oh, jadi cuma 2 semester nggak lulusnya ekonomi? Iya, ekonomi. Terus kayaknya saya salah jurusan gitu ya. Langsung akhirnya memang aku putusin, ya udah deh aku mau pindah ke hukum gitu. Papi baru bilang, kenapa sih nggak dari awal? Karena memang papi juga kaget pas aku pilih ekonomi. Hah, kok masuk ekonomi gitu. Tapi papi lu cuek aja gitu ya, yang penting nggak maksa gitu kan? Ya, keren, tipenya keren. memang ya nggak maksa, ya udahlah kalau emang ngerasa lebih cocok di sana gitu. Tapi akhirnya ya tobat, tobat, dan akhirnya ya udah masuk ke hukum, dan akhirnya ternyata memang di situ jalannya gitu.
Dan ini Indonesia Global Law Firm sendiri emang lo yang diriin atau lo kayak partneran sama orang atau kayak ibaratnya kayak sebuah klinik tuh dokternya banyak gitu loh? Aku memang yang diriin. Aku memang ada partner. Nah, tapi kalau partnerku dia dari tax firm kebetulan. Tax pajak ya? Yes, pajak. Soalnya memang udah lama. Ini dia udah lama banget sebenarnya. Buka sendiri aja lah. Tapi aku belum pede saat itu. Mana bisa gitu. Tapi akhirnya habis pulang dari Aussie, terus aku ke law firm. Dia balik lagi dan ajak lagi, dan kayaknya waktu itu aku mikir ya kayaknya this is the time untuk aku untuk maju sendiri gitu. Tapi memang orang tua lo sendiri juga backgroundnya itu profesional atau pengusaha atau pedagang kayak gitu? Nope, nggak sama sekali. Papi memang dulu cuman kerja sama orang asing, sama orang Taiwan. Ngurusin tentang yang buat keluar negeri, TKW gitu-gitu, ngajar bahasa Mandarin. Mami cuman jahit di konveksi ya, terus jadi nggak ada sih background profesional atau apa. Tapi memang papi aku dari dulu dia apa ya, ini kayak cita-cita dia nggak kesampaian ya. Oke. Dia memang mau banget, makanya dari kecil sorry. It's okay. Dia memang makanya dari kecil selalu bilang kan, kamu hukum ya, karena papi mau jadi pengacara nggak bisa gitu. Dan ya ini aku yang lanjutin buat papi aku. Kenapa papi dulu pengen jadi pengacara emangnya? Nah, story behind that I don't know. Tapi mungkin dia ngerasa jadi pengacara keren, mungkin gitu kali ya. Tapi story-nya sih aku nggak tahu kenapanya. Tapi ya selalu bilang gini, nanti jadi pengacara terus masuk ke ranah politik. Tapi kalau politik for now kayaknya aku belum sih. Gitu. Waduh, cengeng nih. No, it's okay. Cumanya maksud gue bokap lo guru Mandarin berarti? Iya. Karena memang di rumah kami ngomong bahasa Mandarin. Mami, Oke. papi, aku dari kecil memang ngomongnya bahasa Mandarin. Tapi lo bisa kuliah di Australia? Di Australia itu jadi gini, aku kan kuliah S1 di Atmajaya. Terus habis selesai lulus kuliah aku kerja di China Visa Application Service Center. Itu bagian dari kedutaan China. Yang biasa kalau kita mau ke China bikin visa, nah itu di sana. Itu jadi HRD. Dan di situ aku putusin untuk berangkat ke Australia, ke Sydney, untuk cuman ambil ini sih sebenarnya advance diploma aja gitu, nggak lama. Tapi tentang mempelajari tentang human resource memang gitu. Itu biaya sendiri apa? Biaya sendiri. Karena saat itu orang tuaku sakit, mami papiku sakit. Mami dan dua-duanya. papi sakit. Yes. Kalau papi sakit udah lama, Ci. Dari aku kuliah semester 2 itu papiku sakit, stroke mendadak. Dan di sana aku dihadapkan pada kuliah lanjut apa enggak nih, karena keluarga yang lain bilang aku berhenti aja, mau siapa yang mau bayarin. Ya di situ aku putusin enggak, aku harus tetap kuliah. Mau jadi apa istilahnya kalau aku Anak putus. satu-satunya. Iya, anak satu-satunya. Terus ya memang orang tuaku juga harapannya besar lah sama aku. Nyokap gitu. sakit apa waktu itu? Nah lalu disusul mama. Habis aku lulus kuliah aku kerja. Nggak lama aku kerja, mamaku sakit kanker payudara. Oke. Itu berat sih. Di saat itu aku mikir baru mulai stabil, baru aku mulai karir. Tapi kok kejadian bisa beruntun, kok bisa terjadi hal yang kayak gini lagi gitu. Bener-bener apa ya nggak fokus kerja atau apa gitu. Jadi kan kepikiran gitu kan pasti bagaimanapun. Ya makanya itu kadang-kadang sih kok aku masih muda tapi aku terjadi ya hal yang kayak gini. Ya kadang aku nggak bisa terima gitu. Tapi ternyata sekarang kalau flashback ke dulu, wow, untung aku udah mengalami hal itu loh gitu.
Ibaratnya kalau udah mengalami hal itu, anything that can happen to you now kayak ya ini mah nggak ada apa-apanya lah dibandingin yang dulu. Bener banget. Soalnya dulu saat orang tua aku sakit, ya cuman aku yang bisa jadi tulang punggung keluarga, mungkin bisa dibilang kayak gitu sih. Itu yang menjadikan aku yang sekarang. Ya pasti Tuhan yang ada rencana sih memang. Life must go on anyway gitu kan. Justru mama sebelum meninggal pesan aku harus sukses. That's why ya udah aku putusin, udah deh aku harus berangkat dan aku harus tetap mengajar impianku, aku harus tetap menjadi orang yang sukses yang bisa membanggakan mama dimanapun mama berada. Jadi begitu pulang dari Australia, terus juga lu kerja dulu berarti sama orang ya? Ya, jadi begitu pulang dari Australia kan tadinya human resource. Begitu pulang Australia, aku ada kenal lawyer yang dulu di hire sama kantor lamaku. Kita hubungannya baik lah gitu kan, jadi memang masih keep contact. Dan pas aku pulang, aku hubungin ke dia, terus ya ngobrol gitu kan. Dan dia menawarin, kamu mau nggak kerja aja di law firm saya. Itu juga saat aku masih kerja di China Visa itu, dia udah selalu nawarin sih sebenarnya, udah bilang, aduh Ana, kamu di kantor saya aja deh, kamu kan jurusan hukum, kamu kan lulusan hukum gitu, kamu jadi lawyer aja, udah keep saying that. Tapi aduh enggak deh, aku masih nyaman di sini, biasalah gitu ya, jadi memang masih mau menggali ilmu. Nah makanya pas pulang terus dapat kesempatan itu, aku pikir iya sih, kalau ya memang human resource gak ada yang salah dan bagus juga. Tapi ya itu jiwa lo lebih ke betul, dan aku pikir udah waktunya lah aku untuk memenuhi saat itu ya impian papa gitu. Mikirnya ya udahlah, karena aku melihat sosok, tadinya kan keraguan aku adalah cewek bisa nggak sih, tapi ternyata karena yang ini perempuan gitu, jadi oh bisa kok, dia sukses gitu loh. Jadi aku pikir bisa lah, aku juga pasti bisa ikutin jejaknya gitu. Dan ya di sana memang aku belajar banyak banget, nggak cuman jadi lawyer tapi juga how to manage law firm. Karena memang aku jadi tangan kanannya, handle klien, handle case, follow up the job, follow up the project, mikirin apalagi yang harus kita lakukan gitu untuk memperkenalkan law firm kita. Terus apa ya project yang bisa kita ambil kira-kira dari di luar sana kayak gitu. Ya udah, dari sanalah aku bisa bangun bisnis aku. Mulai bikin bisnis yang Indonesia Global Law Firm ini tahun berapa? 2016. Oh oke, 2016. Jadi 4 tahunan. Dan itu udah bikin sendiri atau udah langsung bareng temen ini? Aku bikin sendiri dengan partnerku yang tadi tax firm itu. Biasanya kalau untuk law firm dari yang kantor lo sendiri itu melayani hukum dari segi apa sih? Kayak misalnya apakah ada pendampingan kalau butuh pengacara, pidana, perdata, atau mungkin kalau perceraian, atau sampai bikin PT, bikin CV, itu lo urus semua atau kayak gimana? Ya, kita one stop solution. Yes. Oh. Jadi aku ada 2 divisi, yang satu divisi litigasi, di mana litigasi yaitu mulai dari mau nikah, bikin prenup gitu kan, terus mau cerai juga bisa ke kita. Oke. Terus juga misalnya yang penipuan, terus mau laporan polisi, sidang, pidana, perdata, itu semua kita handle. Nah itu yang divisi litigasi. Kalau yang divisi satu lagi itu divisi corporate. Jadi mulai dari pendirian PT atau CV, terus juga pendaftaran merek, license, merger akuisisi, review dokumen, ya itu juga kita lakukan, drafting dokumen. Jadi benar-benar semua yang tentang hukum kita ada. Anggap sekarang katakan gue pengen bikin sabun nih, sabun cair misalnya, home production, nggak pakai pabrik nih. Jadi benar-benar ngeracik-racik sendiri, belajar dari YouTube mungkin gitu contohnya, jadilah sebuah sabun. Gimana sih secara langkah hukum itu biar aman kayak gitu?
Yang pasti kan memang pertama mereknya diamanin dulu. Oh, oke, mereknya. Ya, merek. Tapi ya merek kan saat udah bisa jualan tuh ya. Cuman memang yang paling utama PIRT-nya sih, izinnya. Soalnya kan kalau sabun itu jelas banget harus ada BPOM, halal segala macam. Karena kalau memang misalnya nih yang bikin racik sendiri atau apa dan nanti menyebabkan iritasi kulit atau apa. Oh, belum ada PIRT-nya tuh. Kalau ada pihak lain yang iseng yang bikin ini jadi big issue, nah itu nanti kena. Kena malah kitanya kena pidana gitu. Ada hukumannya pasti. Oke. Ya, jadi makanya itu sebenarnya kan hukum gini. Memang ada peraturannya, tapi kan memang ada asas yang harus dilaporkan sama orang lain atau dari negara yang bertindak sendiri. Nah, kalau yang dilaporin biasanya banyak, misalnya saingan bisnis. Oh, dia nggak ada izinnya nih, dilaporin. Nah, nanti itu kita bisa kena. Jadi memang akan lebih baik kalau ada izinnya udah pasti. Yang butuh ada izin-izin itu adalah produk yang dipakai ya. Produk yang Dikena kulit. kena kulit, Masuk ya, badan. masuk badan, iya betul. Jadi kalau kayak misalnya bikin penyemprot ruangan, Oh iya, itu ada PRT, BPOM, halal tuh ada semua tuh. sama sih kayak waktu gue bikin Lume Colors. Lume Colors ini kan kosmetik ya, ranahnya kan. Ya gue nyari dulu sih, takutnya nanti begitu udah kemana-mana produknya, ternyata ini merek udah pernah digunakan oleh orang lain yang ini kan. Betul. Nanti bisa dituntut. Bisa dituntut. Dan yang kedua, amit-amit kalau misalnya ternyata kalau gua belum daftarin merek, tahu-tahu oh nih nama Lume Colors udah Nah. terkenal nih, gua ambil mereknya, gua daftarin jadi punya orang Betul, gitu ya. betul. Nanti jadi Cici yang harus ganti Kayak mereknya. beli gitu ya. atau beli dari dia. Iya. Oh. Mafia merek banyak banget soalnya, Ci. Oke. Dia tuh melihat merek apa sih yang Lagi kayaknya ada trending. potensi. Oke. Oh, di Mereka tuh bisa iya. kelihatan gitu. UKM mana nih yang kayaknya ada potensi Yes. untuk mereknya gua ambil gitu ya. Betul. Jadi biasa banget itu mereka lihat, wah kayaknya nih bagus nih, lagi in dan memang wah kayaknya ada potensi lah untuk berkembang di kemudian hari. Sama dia dibeli dulu. Mereka bukan yang ini, bukan yang menjalankan atau nggak punya bisnisnya, ya itu bisnisnya. Dibeli-belin, Oke. didaftar-daftarin mereknya. Sama lah kayak orang suka jual beli nama website. Yes, sama. Mirip-mirip kayak gitu. Kemudian anggaplah karyawannya baru 3 orang gitu loh. Itu perlu nggak sih bikin CV atau PT gitu? Balik lagi memang tergantung goals-nya ya. Goals pengusaha ini apa sih? Apakah dia memang mau mungkin bisa dibilang saya mau diinjek nih nanti sama investor. Harapannya kan harusnya mungkin ke sana. Iya. Tapi kan beda-beda orang. Ada yang enggak mau keep as a family business misalnya. Jadi memang tergantung sih goals-nya kemana. Tapi memang kalau untuk bilang potensi untuk berkembang lebih lagi ya ada baiknya dibikin bahkan PT langsung. Karena kalau CV kan sebenarnya ya itu badan usaha, itu bukan badan hukum. Oke, bedanya CV dengan PT apa? Nah, CV itu badan usaha. Jadi itu melekat ke pemilik dan hartanya juga bercampur di CV itu. Tapi kalau PT itu badan hukum. Nah, badan hukum artinya dia berdiri sendiri, dia lahir seperti orang sendiri lagi nih, baby. Jadi kalau secara PT bangkrut, amit-amit bangkrut gitu ya, Amit-amit. tidak akan ngutak-ngutik harta pribadi. Betul. Oke. Ya, jadi makanya banyak yang tanya ini pertanyaan yang banyak lah semua orang. Saya CV atau PT ya? Nah, aku biasa jelasin basicnya seperti itu. Karena kalau PT, apa yang disetor sebagai modal itulah yang melekat di PT-nya itu. Jadi kalau misalnya nanti mau mengembangkan usaha, ya memang kita setor lagi, kita menyisihkan harta yang kita miliki pribadi masuk ke PT. Tapi benar kalau misalnya kita pinjam duit nih ke bank, terus situasi tiba-tiba kayak gini, Iya, pandemik ya. pandemik, drop semua nggak bisa bayar. Kalau PT ya udah, yang akan ditarik itu sebatas aset si PT itu sendiri. Mungkin habis sampai ke aset-aset gitu ya. Kantornya apanya yes, gitu ya. kantor, mobil, operasional, bla 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 gitu untuk ngebayar hutangnya. Tapi paling nggak harta kita pribadinya itu aman. Tapi kalau CV nggak mau tahu siapa Aja. yang punya. Ya udah nggak punya ini CV nggak ada asetnya. Ya udah harta yang si pemilik CV ini miliki itulah yang buat bayar. Syarat bikin PT atau CV itu apa sih? Yang penting harus punya partner.
partner. Oh gitu. Mau Iya. kalau suami istri, suami juga bisa dong. Kalau tidak ada pisah harta, nggak boleh. Kalau harta bercampur nggak boleh dia jadi partner berdua. Kalau mau berdua harus ada orang ketiga. Kalau bisa suami istri sama adik boleh. Oke. Suami istri sama mama papa. Atau boleh. suaminya komisaris, istrinya direktur gitu bisa? Komisaris sama direktur itu boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak boleh jadi pemegang saham dua-duanya. Oke, paham. Ya. Kecuali ada orang ketiga gitu ya. Iya. Kalau ada orang ketiga boleh bertiga, nggak masalah. Nah, yang perlu dipastikan itu satu, ada dulu partner. Karena kadang banyak tuh, iya saya mau bikin PT sama suami atau istri, tapi nggak bisa harta, jadinya kan nggak bisa gitu. Nah yang kedua, nanti kita perlu KTP, NPWP dua-duanya. KTP, NPWP dua-duanya, terus SPT. SPT itu maksudnya dipastikan dia bayar pajak, lapor pajak, karena sekarang nge-link. Nah terus tempat usaha atau lokasi kantor, karena lokasi kantor itu kan nggak boleh di perumahan sekarang. Oh nggak bisa, rumah itu nggak bisa dijadikan Nggak kantor? boleh, iya. Udah ada Oke. zonasinya sekarang. Oke. Jadi rumah tidak boleh dijadikan kantor. Sekarang udah ada peraturan seperti itu. Terus bidang usaha, ini banyak yang datang. Saya mau bikin PT, bidang usahanya apa? Semua. Oh iya Ya, banget. semua dulu banget ya, dulu bisa. Kita memang ya udah general, dimasukin deh tuh dari perdagangan, industri, jadi kontraktor sekalian, jasa sewa menyewa, macam-macam. Sekarang nggak bisa, mesti dipilih bidang usaha yang memang benar-benar dijalanin. Maksimum berapa? Nggak ada bilang maksimum berapa sih, Ci. Cuman harus kan kita per 3 bulan ada laporan investasi. Harus benar-benar dijalanin dan dilaporin tuh masing-masing bidang usaha. Kalau kita pilih 10, bikin deh tuh 10 laporan per 3 bulan. Wow. Repot kan? Dan lagi kalau memang nggak dijalanin, soalnya dalam setahun itu mau bisa di freeze izinnya untuk yang tidak dijalankan itu. Sekarang harus ada komitmen bahwa akan benar-benar dijalanin nih, nggak cuma di atas kertas, nggak cuma di akte doang. Bidang usahanya banyak tapi nggak dijalanin gitu. Oke. Memang balik lagi gini, kan kalau kita udah komitmen bikin CV atau PT, itu ada obligation lah ya. Setelah itu harus bikin laporan, pajaknya harus rapi, pembukuan, terus juga banyak tetek bengeknya lah istilahnya. Itu harus siap kalau memang mau bikin PT atau CV. Kayak contoh PT nih, PT itu per 3 bulan ada namanya laporan LKPM. LKPM itu laporan gimana sih perusahaannya sudah berkembang, masih dalam tahap persiapan kah, atau sudah tahap produksi kah, udah penjualan kah, karyawan berapa orang, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini kan banyak orang repot ya kayaknya gitu kan, tapi sebenarnya memang itu yang harus dilakukan kalau sudah kita bikin PT, komitmen. Nah, yang lain lagi tentang karyawan. Kalau PT atau CV, kalau karyawannya mau dipecat atau apa, itu kan kembali lagi ada pesangon, hal-hal yang kayak gitu sih yang memang harus dipikirin matang-matang. Juga tentang alamat kantor, nah itu kan juga cost ya, semua tentang biaya gitu. Jadi lu biasanya nganjurinnya kalau ke orang-orang UKM apa? Aku akan lihat kemampuan sih memang, Ci, nggak bisa kita tutupi gitu ya. Tapi memang kalau untuk ke depan mau berkembang dengan lebih baik ya memang lebih baik PT. Kadang salah persepsinya adalah CV aja deh masih kecil, itu yang biasa aku coba lurusin. Ini bukan tentang besar atau kecilnya, tapi ini pembedaan tentang harta si perusahaan itu sendiri kayak gitu. Untuk pemilihan nama brand, nama toko, pokoknya apapun itu ya yang berhubungan dengan bisnis kita. Kayak misalnya ada, katakan gue nulisnya nama toko gue Butik Christina, BUTIK. Terus ada lagi yang mau daftarin merek ya istilahnya. Iya, Tulisannya Butik Christina, tapi bukan pakai CH, Christinanya pakai K. Itu gimana? Kalau di pasalnya, untuk nama yang bunyi lafalnya sama itu tidak boleh didaftarkan. Oh gitu. Iya.
Tapi Walaupun iya, beda iya. tulisan tuh, tapi bacanya, bunyinya itu sama, itu nggak boleh. Seharusnya akan ditolak. Oh. Soalnya gini, kan merek ini apa bisa diterima, apa enggak. Memang bukan kayak saya konsultan haki, kita cuman kasih tahu gitu ya, kemungkinan diterima, kemungkinan ditolaknya seperti apa. Tapi yang jadi pemutus akhir kan negara, dalam hal ini Dirjen KI, Kekayaan Intelektual. Nah, nanti mereka yang akan melihat gitu, apakah ini bunyinya sama atau enggak. Nanti biasa ada surat usulan penolakan kalau memang melanggar pasal itu. Nah, ada lagi. Kalau untuk sekarang ini kan banyak sekali pengusaha UKM itu yang udah bikin produk sendiri, di foto kan, foto udah cakep segala macam. Tahu-tahu dicomot orang lain, terus mereka bikin dengan kualitas lebih jelek. Misalnya pakaian lah ya. Iya. Nah, Banyak banget tuh. iya, cumanya kan sekarang kalau misalnya kita mau daftarin, apakah daftarin per produk kan nggak per foto, apalagi kalau produknya banyak. Kalau foto itu copyright jatuhnya. Jadi seketika kita memfoto seseorang atau bikin lukisan, foto lah ya dalam hal ini, itu tuh timbul lahir copyrightnya saat kita foto dan kita misal kasih dipublish, apalagi tadi buat jualan, itu udah melekat otomatis. Memang kalau mau didaftarkan lagi juga bisa, tapi memang itu udah otomatis timbul kok. Copyright itu kita yang perlu membuktikan kapan kita ambil. Nanti makanya biasa kan di kamera ya, itu kan ada tanggal diambil. Oke. Nah, itu jadi buktinya memang. Berarti Pembuktian. berarti bisa dimasalahkan. Bisa. Law firm lo sendiri juga ngurusin haki ya, bisa ya? Iya, Jadi tinggal kasih ke lo yang ngurusin segala sesuatunya. betul. Jadi buat pendaftaran, hakinya, Oke. patennya, Oke. bisa semua. Bahkan sampai ke perizinan, misalnya ada yang mau jadi importir. Oh iya bisa. Ngomong-ngomong izin import sekarang itu, kalau dulu setahu gue orang butuh bikin izin import kalau misalnya dia ngimport itu lebih dari 1 ton kalau nggak salah sebulan. Itu tergantung. Jadi kalau untuk sekarang izin import itu nyatu sama yang namanya NIB. NIB kan nomor induk berusaha. Dulu kan TDP, sekarang namanya NIB. Nah, itu udah nyatu tuh sama si izin import. Nah, tapi kalau dibilang yang lebih dari sekian terus nanti jadi ada pengajuan, itu tergantung. Ada namanya larangan terbatas atau lartas. Akan dilihat HS code-nya apa, barangnya apa, nanti dia ada ketentuan masing-masing. Ada yang nggak ada lartasnya sih, ada yang bisa aja, tapi ada juga nggak bisa diimport kayak gitu. Beda-beda, jadi memang tergantung barangnya apa, HS code-nya apa, nanti dicek dulu. Oke. Sekarang kalau di dunia bisnis sendiri itu biasanya apa sih yang masih masuk ke ranah perdata atau ranah pidana? Kalau pidana mungkin korupsi kali ya. Pidana ya penipuan, Oh, penipuan. korupsi, Oke. ya itu pidana gitu. Pokoknya semua yang ada hukuman penjaranya itu pidana, gampangnya gitu ya. Iya. Kalau perdata itu yang menyebabkan perlunya ganti kerugian. Misalnya hutang piutang, itu juga perdata. Nah, atau kalau misalnya kita bisnis nih, terus belum jatuh tempo, udah jatuh tempo nggak dibayar. Nah, itu perdata. Berarti itu prestasi masuknya. Katakan ada yang hutang sama kita misalnya 10M nih. Terus kita masalahin karena dia nggak bayar-bayar. Apakah kita bisa bikin agreement di mana lu mesti bayar setiap bulan dicicil 500 juta. Tapi ternyata dia cuma bayarnya mampunya 10 juta. Itu apakah dia akan terbebas atau masih? Nah, jadi kalau misalnya kayak piutang begitu ya, kan hutangnya besar, terus dia menyatakan ketidakmampuan dia, terus dia bilang ya udah deh saya mau cicil aja gitu. Nah, kalau misalnya dia udah menyatakan mampunya berapa dan dia ternyata nanti prestasi lagi, ya udah itu sebenarnya tetap si perdata dan dia melakukan break the law lagi, break the agreement Masuk lagi. penjara nggak? Enggak, kalau dia tidak ada unsur pidananya, kecuali dia bikin cek atau giro kasih ke kita, kan jatuh tempo misalnya sekarang tanggal 1 misalnya ya, jatuh tempo tanggal 15, saat tanggal 15 kita mau cairin nggak ada, nah itu bisa masuk pidana. Nah, kalau misalnya dia bayarnya utang 10M, saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan, itu kan kayak nggak make sense kan? Betul. Nah, itu gimana kalau kita mau masalahin?
berarti kita tidak terima permintaan dia dan kita gugat aja perdata. Gugat perdata itu hukumannya apa kalau dia masih nggak mampu? Itu yang sulit. Itu yang sulit. Kita udah gugat, menang di atas kertas, bisa kita eksekusi nggak? Itu. Makanya sebelum gugat perdata pasti kita lihat dulu ada kemampuan nggak sih sebenarnya ini orang, misalnya punya dia punya aset rumah. nggak? Oke. Ya pasti itu harus kita pelajari dulu. Oke. Biasa kalau klien datang ke kita dan iya nih kita mau gugat ini, kita pasti tanya ada kemampuannya nggak untuk dibayar. Jangan kita cuma menang di atas kertas, eksekusinya nggak ada, apa yang mau dieksekusi. Meskipun katakan dia punya, berarti kalau misalnya katakan ini yang piutang sama kita itu orang Jakarta, ternyata dia punya tanah gede banget di Kalimantan, itu bisa kita ambil? Bisa, kalau memang tanahnya atas nama dia. Oke. Taunya punya kakaknya. Iya. Lucu iya. jadinya. Jadi gitu juga sih sebenarnya memang kalau yang kayak gini-gini kan udah langkah pengobatan kali ya. Sebenarnya bagusnya langkah pencegahan. Betul. Ya. Lu cari partner juga, apalagi kalau sampai udah hubungannya mau pinjemin duit, mau apa segala macam, bener-bener mesti di cross check juga. Kasarnya nanti akan jadi jaminan amit-amit something happen gitu ya. Iya betul, paling enggak kan banyak tuh yang pinjam terus jaminan tanah itu nggak bisa dieksekusi oleh kita sendiri sebenarnya. Jadi kita banyak pegang sertifikat doang, pegang sertifikat, dia mah tinggal cetak lagi, dibilang aja hilang, cetak ulang sertifikat. Walah, terus gimana cara antisipasi itu? Itulah makanya kayak kan sekarang banyak ya pinjaman terus sertifikat. Nah sertifikat kalau tanah itu nggak bisa kalau kita ya, makanya kita biasa paling kuasa menjual, tapi kuasa menjual juga bisa dicabut. Makanya ini benar-benar ya tricky sih. Makanya kalau ada kasus-kasus gitu kita pasti ya lihat case-nya seperti apa, dokumen apa yang dimiliki gitu. Banyak kita klien yang begitu ketipu dengan saya pegang sertifikatnya kok. Walaupun sertifikatnya atas nama itu orang. Asli kita pegang. Ternyata di sana udah dicetak ulang dan udah dijual. Begitu ceritanya. Terus lu preventifnya gimana? Apa rahasianya? Nanti ketahuan triknya semua lagi. Kan banyak sekali orang berbisnis itu pakai partner lah ya. Entah partner dari segi modal lah, apa dari segi apa segala macam. Terus kan suka pas tengah jalan atau konflik lah. Biasa kayak banget. gitu-gitu. Nah, lu ada gak sih kayak tips-tips buat orang yang mau berpartner itu secara hukum baiknya gimana sih? Kalau memang belum siap untuk bikin CV atau PT gitu ya, cuman partner perseorangan lah istilahnya, partner bisnis saja dulu, jalan dulu, banyak kan begitu, gas dulu. Yang penting jelas dulu deh, jelas dalam arti pembagian modal, pembagian tugas. Terus kalau terjadi misalnya rugi, amit-amit. Kalau untung mah semua orang seneng gitu kan. Iya. Kalau terjadi kerugian seperti apa, terus kalau misalnya ada untung mau baginya seperti apa, persentase itu dari awal harus jelas dan tertulis. Oh jadi misal pembagian keuntungan pun juga suka-suka kita ya? Mau berapa bulan sekali? Kan gue taunya setahun sekali baru diambil, kayak gitu nggak ya? Kan tergantung kesepakatan. Nah dari sana biasanya gitu, kadang tuh orang udah deh chip in dulu, pokoknya yang penting jalan, gampang deh urusan belakang. Yang ada urusan belakang ribut. Itu banyak banget soalnya yang datang terus ternyata kayak gitu karena nggak jelas. Iya, terus dia nggak kerja, yang kerja saya sendiri semua. Saya kerja, saya yang modalin 70%, dia ngambil 50%. Ini contoh ya, just happen soalnya. Terus oke. Dulu baginya gimana? Perjanjiannya seperti apa awalnya? Nggak ada. Saya jadi susah berkata-kata gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ada gitu, lu kasih solusinya gimana? Solusinya ya udah sekarang mediasi aja dulu, ayo. Mediasi, terus ya udah dihitung dulu seperti apa. Pokoknya semua kan sebenarnya based on kesepakatannya seperti apa sih. Kalau sekarang udah terlanjur basah, ya udah ayo dibenerinnya seperti apa. Kita bikin deh mulai dari sekarang kalau memang masih mau lanjut ya bisnisnya. Nah kalau partnernya rese, gue selama ini udah ngambil 50%, karena dulu nggak ada bukti, bilang aja gue 50%. Nah itu kayak gimana pembuktiannya? Ya itu sulit sih. Itu sulit sih kalau nggak ada bukti. Gue kayaknya nanyanya hal-hal yang sudah kejadian ceritanya gitu ya, susah ya. Iya. Terus nggak ada bukti apapun. Misalnya ya kalau masih ada bukti transfer di email kan mendingan gitu ya, masih bisa kita rekap.
Tapi kalau nggak ada bukti sama sekali, ya udah print buku misalnya. Pokoknya kita bisa tracking ya, coba di tracking, dan kalau memang masih mau jalan bareng, dimediasi, dan ayo dibikin deh kesepakatan tertulis. Intinya paling penting adalah bikin deh kesepakatan tertulis. Karena kalau udah tertulis kan enak ya, hitam di atas putih dan jadinya jelas. Kalau enggak itu yang abu-abu banget, mau diselesain juga seperti apa. Bahkan kadang yang ada di PT pun itu juga kadang terjadi. Mungkin jadinya tidak satu visi dan misi. Nah makanya visi dan misi dari awal memang harus dibikin. Dan kalau yang udah punya PT gitu mungkin harus diadakan rutin lah pertemuan, dan mungkin hal-hal yang dianggap aduh nggak penting, bicarain dan ya udah semua tetap. Jangan cuma bicara terus cuman sekedar bicara, ya lebih baik semua tuh rapi, kita bikin notulensi. Kedengarannya memang ribet di awal, tapi untuk akhir yang lebih baik kan ya alangkah baiknya lah untuk ditempuh. Kan banyak sekali ya orang-orang yang mau bikin sebuah brand itu lari ke pabrik dong. Lari ke pabrik yang udah punya izin segala macam lah, biar orang yang bisa bikin produknya sendiri pun nggak ribet ngurusin ini itu kali ya. Nah, sekarang katakan bikin brand nih, sebuah skincare misalnya. Skincare-nya ini setelah jadi laris luar biasa. Gimana cara agreement-nya biar si pabrik ini tidak menjual formula kita itu ke orang lain? Makanya kalau formula itu harus didaftarin paten, harus dipatenkan. Paten formulanya. Nah, biasanya kalau saat kita daftarin paten formulanya itu, kita bisa ngelok berapa turunan. Nah, terus kalau tentang agreement bisa, itu disetel aja di dalam agreement-nya. Kita set di dalam agreement-nya bahwa tidak boleh menjual formula atau membuat kepada pihak lain formula yang seperti ini, yang berbeda wangi atau berbeda tingkat liquid, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang memang kita rasa ini bisa nih lari kemana-mana gitu ya, itu kita kunci di agreement-nya, harusnya bisa. Kan paten macam-macam, paten formulanya atau paten prosesnya, kita mau yang mana yang kita patenin. Tapi kalau contohnya makanan terigu udah bahan baku secara umum, iya, gula, masa orang lain nggak boleh pakai gula gitu kan? Kalau secara umum memang ya tidak bisa. Kalau sudah itu adalah bukan formula apa ya berarti ya, udah dasarnya yang memang dikenal oleh seluruh orang lah istilahnya. Kalau itu memang udah nggak bisa. Nah, ada juga kejadian menarik. Jadi ini cerita dari temen gue. Dia itu bikin face wash, sabun muka dengan bentuk botol, ada brushnya di ujung. Jadi face washnya dipencet keluar, terus nongol di brushnya, langsung disikat di muka. Dan gue tahu banget itu adalah botol. Waktu gue ke China, itu banyak sekali supplier yang membuat botol tersebut. Dan dia memang beli import botolnya dari China untuk formulanya diisi di sini. Singkat cerita, setelah dia keluarin, Toto ada yang nuntut. Itu botol udah gue patenin. Bisa apa botol dipatenin? Bisa. Paten itu bukan cuma formula, tapi juga teknologi. Teknologi tusuk gigi aja ada patennya. Tusuk gigi yang biasa, tusuk gigi yang belakangnya ada ulir, itu beda patennya. Jadi memang ada paten itu, benda-benda sehari-hari kita tuh semua ada patennya sih basically. Paten itu kan 20 tahun berlakunya. Setelah 20 tahun itu dia ya udah bisa aja menjadi milik umum. Tapi yang jadi masalah kan kadang kita melihat kayaknya cuman begitu aja, tapi mungkin di dalam ulirnya dia atau di dalam stick yang buat lip glossnya dia ada sesuatu yang berbeda. Yang tadinya mungkin cuman sticknya pakai kuas, terus berubah menjadi pakai apa yang kayak busa kecil gitu yang padat. Itu udah beda. Ya. Itu udah paten baru lagi gitu. Oke, berarti kalau kasus temen gue ini ketika ada yang mensomasi dia lalu bilang ini botol face washnya udah dipatenkan, kita harusnya bisa spesifik nanya dong yang dipatenin apanya, iya nggak sih? Dia pasti ada kasih bukti dia patenin sih. Bisa jadi brushnya itu mungkin brush yang keluar dari face washnya ini dia bentuknya berjeriji, yang ini bentuknya beneran kayak bulu, kan itu udah beda, ya nggak sih? Kalau ada hal-hal yang tidak masuk dalam paten, maksudnya kayak ini lebih ke, kalau paten lebih ke teknologinya. Teknologinya. Iya.
Nah, jadi kalau kayak cuman beda bentuknya atau apa itu lain tuh, itu desain industri. Aduh, luas banget pokoknya kalau HKI. Berarti Soalnya- kesimpulannya kalau kalian mau bikin produk, bikin merek, mendingan konsultasi dulu ke law firm. Betul. Indonesia Global Law Firm dengan Ana. Daripada salah jalan, soalnya ini beneran kasus nyata ya guys. Kayak temen gue waktu itu udah bikin sampai 10.000 biji, itu ditarik semua loh. Tarik semua, ganti botol, itu pun botolnya pun bukan beli murah. Gue inget banget, itu waktu di China aja gue ngeliat harganya sekitar jatuh-jatuhnya 12.000 botolnya doang. 12.000 dikali 10.000 udah wow, 120 juta. Iya benar, itu kos banget ya. Itu kos banget. Kalau yang belum punya NPWP, ngerti lah, yang masih home industry banget, yang masih kecil banget, yang baru mulai usaha, itu Memang harus bikin. harus bikin. Iya, memang. Terus harus mulai bikin. belajar cara bikin SPT kayak gitu-gitu. Kalau yang nggak mau pusing gitu, dari lu bisa nyediain jasanya. Bisa. Kita ada semua sih. Partnerku kan soalnya tax firm, jadi bisa Iya. biasanya aku kasih ke partnerku yang handle. Berarti law firm lo ini juga bisa ngebantu ngurusin dokumen-dokumentasi yang untuk BPOM, PIRT dan segala macam. Nah, cumanya kalau misalnya katakan ada yang ini ada yang bertanya ke gue kan, Ci, gue kayak mau import produk nih. Produk ini kalau masuk Indonesia kan butuh BPOM. Nah, BPOM kan butuh dokumen-dokumen. Berarti Iya. mesti minta. Betul. Kalau import kita harus minta tuh dari si yang produksi. Biasanya ada tuh. Pabrik-pabrik biasa. Ya, Oke. dokumen dari dia, HS code lah, segala good manufacturing documents, bla bla bla. Oke. Kita memang pasti harus minta. Biasa mereka punya kok. Oke. Nah, kalau misalnya ngimportnya gadget, katakan mau ngimport power bank, itu juga butuh dokumen-dokumen segala macam ya? Itu SNI nanti. SNI jatuhnya. ya. Wah, SNI itu nanti disurvei ke sana. Oh, kita mesti bayarin orang untuk ke sana. Betul, kalau yang SNI seperti itu. Tapi nggak tahu ya sekarang ya, pandemi kan nggak bisa travel Dan overseas. lu juga bisa ngurusin kayak halal MUI-nya segala macam. Gini, ini one stop solution. Semuanya bisa. Lu lagi mau cerai ke dia, lu mau nikah, kalau mau nikah nggak perlu ya. Prenup. Bikin perjanjian pranikah ke dia. Terus bikin PT, ngurusin logo, ngurusin ini. Paten. Ada partner yang rese ke dia, ke Ana nih. Betul, Ya itu betul. di kantor lu di mana sih? Di Sleepy, GP Plaza. Oh, GP Plaza. Iya. Lu tuh baru usia berapa sih? 33 tahun. Gila ya, 33 tahun udah punya law firm sendiri, tuh keren banget loh. Karyawan ada berapa banyak? 10. Itu 10 lawyer. 10 lawyer, mesti Iya. lawyer nih. Ya sarjana hukum dan ya Kan beda. diutamakan Iya, yang ada iya. license. Kan beda kalau online shop, karyawan itu ada berapa? 10. Apa aja? Customer service. Ini lawyer gitu loh. Iya, lawyer. Kita lawyer semua. Nah, sekarang lagi pandemi gini, work from home. Kita kemarin udah work from home, tapi terus kan setelah lepas PSBB ya kita udah kerja lagi sih. Soalnya sidang jalan terus. Lagi work from home juga kita sidang tetap sidang. Oh, gitu. Jadi ya tetap jalan sih. Case-case yang lu tangani setelah pandemi ini lebih banyak atau lebih berkurang? Kita sekarang lagi agak berubah. Ada yang banyak likuidasi. Likuidasi itu apa sih? Mungkin bahasanya lebih ini. Ya, likuidasi itu tutup PT. Oh, tutup PT. Oke. Iya, tutup PT ya karena mungkin nggak jalan gitu Iya. ya. Terus juga ada yang dibeli sama asing mungkin gitu. Nah, ketika lo membangun sebuah law firm, berarti kan lo minimal butuh banyak relasi dan network ya, karena ini biasanya dari mouth to mouth, ya nggak sih? Yes, betul. Karena gue nggak pernah sih ngeliat law firm tuh ngiklan di Facebook, ngeliat iklan di Instagram. Karena tidak boleh. Oh gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, lo sendiri itu akhirnya dapetin klien, dapetin klien. Enggak lah, tergabung di organisasi mana aja? Yang pertama ada di Intercontinental Grouping Accounting and Lawyer, base-nya dari Europe. Jadi kita perkumpulan isinya accountant sama lawyer. Harapannya kita bisa barter klien. Oke. Ya, jadi makanya kalau klien-klien yang dari Eropa, Amerika, dan ya negara-negara luar Indonesia, aku dapat dari mereka. Terus juga ada IR Global, itu juga sama, tapi dia lebih banyak ada juga
yang di Asia gitu. Kalau yang tadi kan lebih ke Eropa, ini banyak di Asia juga. Terus juga aku in associate sama Dezan Zirah and Association. Dia tuh Dezan itu adalah services firm, jadi dia ada di seluruh dunia. Maka aku banyak dapat klien yang dari luar negeri itu dari Dezan, dari Hong Kong, China, Singapura. Memangnya hukumnya sama? Yang dia mau bikin PT di Indonesia. Oh, mau bikin PT di Indonesia, oke. Ya. Nah, atau tergabung juga sama, aku ada ikut The Entrepreneur Society. Ini The tuh Entrepreneur Society yang punyanya Clemens. ya, betul. Jadi The Entrepreneur Society ini kan isinya pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Jadi klien-klien lokal banyak tuh dari sana karena kan UMKM. Cocok lah sama lini bisnis aku gitu. Jadi kita bantu untuk pendaftaran mereknya, paten, pendirian CV, PT gitu. Dan ya di situ sih yang menarik dari The Entrepreneur Society itu aku belajar banyak sebenarnya. Karena kan yang datang mungkin biasanya aku handle yang dari luar negeri, yang mereka udah cukup tahu lah bagaimana sih berkorporasi atau PT. Tapi kalau dari The Entrepreneur Society kan Real case Indonesia real case nih. Indonesia, Iya. betul banget. Berarti pengalaman lu udah banyak banget yang ngurusin UMKM ya? Banyak. Gila. Iya. Dari Lu- pertanyaan-pertanyaannya yang kita nggak pernah dengar. Jadi kita belajar banyak dari sana sih. Paling banyak bisa handling casing, paling banyak handling case sebulan bisa berapa? Berapa klien lah? Karena kalau kayak yang merek kan banyak tuh ya. Iya, Kayak sehari iya. aja bisa berapa gitu. Oh, sehari aja bisa berapa? Iya. Gila. Sehari bisa berapa, tapi kalau ya PT juga ya relatif lah gitu. Tapi kalau case-case yang tertentu ya memang mungkin 10 sebulan. Kalau atau case-case tertentu yang kayak misalnya ditipu lah, apa kayak ya, gitu kali ya? ya 10. Oke. Nah, kalau pendirian sih banyak. Menarik sih, soalnya sejak gabung sama The Entrepreneur Society itu ya itu kita jadi banyak kenal orang. Dari sana berkembang dan jadinya ya banyak best client dan juga belajar banyak. Juga tahu apa sih yang lagi in, karena kan di situ kita ngomongin terus ya gitu. Ya terus sama di The Entrepreneur Society juga kan saya kenal sama si Clemens secara personal, udah lama banget kenalnya. Jadi kita sering tukar pikiran, dan kalau aku kan nggak ngerti ya gitu ya, taunya ngejalanin law firm, padahal kan law firm sendiri memang ya basically juga bisnis lah, we can say. Gimana sih caranya supaya buat menjalani bisnis ini sebenarnya, hal-hal basic seperti itu kan yang tadi kita nggak kepikir as a lawyer, ya pokoknya gue jalanin aja profesionalisme. Tapi ya terus jadi ada dikasih gambaran, mungkin karena kita ketemu sharing-sharing gitu ya, dan dari sana belajar banyak juga sih. Oke guys, thank you banget udah nonton sampai di sini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa juga langsung di komen. Kalau misalnya nanti ada kesempatan, Ana bantu baca komen, jawab beberapa kali ya. Ya, sure. Dan jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Dan kalau misalnya kalian ingin membangun PT, bangun CV, mau ngurusin haki, apapun itu, coba deh konsultasikan dulu dengan Ana Agustin dari Indonesia Global Law Firm. Konsultasinya gratis loh. Kita harus support UMKM Indonesia. Yes. Oke, saya Kristinali. Saya Ana Agustin. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.